Bismillah teman-teman, karena ada pertanyaan yang memang sangat perlu untuk saya jawab dan jelaskan dari fighter pembela para ulama penipu yang saya bahas. Heri Pras, Silat Garuda Indonesia. Saya tantang Anda bertarung dengan atau tanpa aturan. Dunia akan mengakui Silat Garuda Indonesia jika Anda bisa mengalahkan saya. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Pesawatnya subhanallah mudun malik. Karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggab. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Saya di sini tidak takut untuk kena ancaman pidana, penghinaan ulama atau apapun dengan menyematkan kata penipu, karena memang rata-rata oknum-oknum yang saya bahas adalah menipu. Arti menipu apa? Membohongi umat, entah membawakan dalil palsu ataupun dengan ajaran yang tidak ada landasannya. Baik, tidak perlu panjang lebar karena oknum-oknum para penantang ini mereka juga mempertanyakan beberapa hal yang harus saya jawab. Pertama, soal sanad keilmuan. Anda menulis dengan bangga pernah ikut PSHT, tapi cuma sampai sabuk jambon. Cok, jambon itu level pemula. Anda belum lulus. Jadi saya akan jelaskan dan mohon kalian menyimak dengan sangat baik. Yang pertama, pertanyaan tentang sanad ilmu bela diri. Karena apa PSGI dinilai tidak punya sanad apa-apa, hanya sebatas murid jambon di PSHT. Ya, dia kan bukan orang Jember, bukan orang sekampung saya, jadi tidak tahu siapa saya dan tidak tahu seperti apa kehidupan saya dulu ketika masa-masa belajar. Jadi dia tidak tahu bahwa saya hampir setiap malam belajar ilmu bela diri tradisional kepada paman, dia tidak tahu. Kurang lebih 5-6 tahun itu. Dari saya umur 8 tahun sampai saya remaja. Sampai pelatih PSHT saya menyayangkan saya keluar karena beliau tahu potensi saya dan bakat saya. Dan selain PSHT, saya juga belajar teknik-teknik dari teman saya yang juga kebetulan atlet dari tapak suci. Saya juga belajar dari berbagai macam aliran PSGB. Jadi saya pernah mencoba untuk ikut dan mempelajari karakter setiap bela diri, meskipun tidak sampai tamat. Jadi saya punya sanad belajar pada fulan beberapa karakter bela diri. Tetapi darah daging saya tetap belajar kepada paman saya. Orang yang tidak kenal saya tidak akan mudah percaya, tetapi orang yang kenal saya, terkhusus orang-orang di kampung, tidak perlu saya jelaskan, mereka sudah tahu. Kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, kalau memang sanad ini penting untuk dicatat, maka sosok atau tokoh pendekar bela diri manakah yang menjadi akar dari semua bela diri di Indonesia, terkhusus silat? Kira-kira siapa? Apakah bisa dijawab? Misalkan ini bisa dijawab, oh Cimande. Cimande adalah perguruan tertua di Indonesia yang pernah ada dan tercatat sejarah. Seperti PSHT misalkan. Apakah punya sanad keilmuan kepada guru besar atau pendiri Cimande, Abah Khoir? Kan kabarnya juga setelah saya baca-baca di PSHT, meskipun jurus-jurusnya, langkah-langkahnya diciptakan sendiri, tetapi ada beberapa gerakan yang juga mengadopsi atau mengimplementasikan gerakan dari Cimande, seperti pukulan lurus, sabetan tangan, bahkan sapuan kaki. Itu tercatat pencetusnya adalah Cimande. Sejarah yang mencatat, bukan Heri Pras. Nah, pertanyaan saya, apakah perlu ada catatan sanad dari PSHT nyambung ke Abah Khoir, pendiri dari Cimande? Kalau kita mau berbicara masalah perguruan silat tertua di Indonesia, dan kita harus punya sanad kepada perguruan tersebut. Karena kan rata-rata perguruan seluruh di Indonesia ini katanya harus punya sanad. Apakah bersanad kepada Cimande? Baik dari yang paling timur sampai ke paling barat, mengerucut kepada bela diri Jawa Barat, yaitu Cimande. Dan kalau kita mengerucutkan ilmu bela diri, khusus bela diri ya teman-teman, bukan silat, kungfu atau apa, tercatat dalam sejarah 3000 tahun yang lalu, bela diri tertua yang ada di dunia, seni bela diri Kalaripayattu, yang dimana ditemukan atau lahir di Kerala, India Selatan. 3000 tahun yang lalu ini. Jadi ini adalah sejarah yang tercatat bahwa seni bela diri tertua ada di India Selatan. Kalau kita mau berbicara masalah sanad keilmuan bela diri, apakah para pendekar di Indonesia punya sanad keilmuan kepada pendiri seni bela diri India Selatan ini? Ini pertanyaan yang akan sulit untuk dijawab sebenarnya. Cuman ya akan saya tanyakan, karena berbicara masalah sanad, apakah betul para pendekar Indonesia atau perguruan Indonesia tercatat sanadnya nyambung kepada seni bela diri tertua di dunia ini? Karena kalau kita mau melihat, Kalaripayattu ini adalah bela diri tertua yang dimana bela dirinya berciri khaskan gerakan binatang. Dan saya pun pernah belajar seni bela diri gerak binatang, PSGB. Apakah perlu guru saya ditanyakan apakah nyambung kepada Kalaripayattu India? Karena juga melihat di Indonesia banyak yang mengadopsi gerakan-gerakan binatang. Jadi kesimpulannya teman-teman, dalam perkara sanad keilmuan bela diri ini, tidak ada satu bela diri pun yang bisa ngaku-ngaku paling bersanad
paling absah, dan paling tangguh. Karena ilmu bela diri ini adalah ilmu yang mengikuti perkembangan zaman, bisa diimprovisasi, sama dengan ilmu teknologi, mengikuti perkembangan zaman, bukan stuck di zaman itu, yang dimana siapapun bisa mengembangkan, bisa mempelajarinya, bahkan boleh menciptakan. Ya, perhatikan, ilmu bela diri adalah ilmu yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia. Siapapun manusianya boleh bisa menciptakan jurus dan bisa diajarkan kepada siapapun bagi siapa yang mau. Contohnya seperti jurus tunggal baku IPSI. Sebelum ada IPSI, jurus tunggal tersebut tidak ada, teman-teman. Tapi setelah dibentuknya organisasi IPSI, diciptakanlah jurus yang dimana wajib dipelajari oleh semua perguruan untuk mengikuti lomba. Lalu dipertanyakan, oh tidak efektif itu jurus tunggal IPSI. Kan nanti akan ada tuh perendahan seperti itu. Jurus tunggal IPSI tidak akan berguna di jalanan ataupun di atas ring atau begini begitu. Pasti akan ada yang sedemikian rupa, teman-teman. Kenapa? Orang-orang yang akalnya mengedepankan hawa nafsu itu akan mencari titik-titik kelemahan-kelemahan yang bisa dibuat framing. Coba kalau memang efektif jurus tunggal baku IPSI, naik ke ring, nanti akan ada seperti itu. Sama seperti Harry Pras, kalau Harry Pras memang jurusnya efektif di pertandingan, coba bawa ke ring. Jadi di sini teman-teman, bebas. Manusia punya kebebasan di dalam mengeksplor apa yang ada di pikirannya, dari buah pemikirannya. Apalagi hanya di dalam perkara seni bela diri, keindahan silat. Bebas, siapa saja boleh menciptakan. Tidak efektif atau tidak apa-apa, ya itu tergantung orangnya. Karena saya pun pernah menerjemahkan fungsi, kegunaan, pengaplikasian dari jurus tunggal baku IPSI. Kalian menganggap itu tidak efektif nanti di jalanan menghadapi kejahatan, ya itu terserah kalian. Jangan menghina, karena itu adalah hasil dari buah pikiran orang-orang yang ada di dalam tubuh IPSI. Itu poin pertama yang ingin saya jelaskan. Jadi tidak perlu bicara masalah sanad-sanad ini harus begini, harus begitu. Karena semua orang punya sanadnya masing-masing. Paham sampai di sini? Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Diganti menjadi air jam-jam. Terus yang kedua, mereka juga mempermasalahkan janji saya untuk tidak bertarung. Anda menulis, saya dilarang orang tua ikut pertandingan dan tarung dalam rangka apapun. Artinya, seumur hidup fisik Anda dijaga. Anda tidak pernah merasakan pertarungan nyata. Tapi sekarang, Anda mendirikan perguruan silat. Anda menyuruh murid-murid Anda untuk bertarung. Anda mendorong mereka masuk ke dunia pertarungan yang Anda sendiri dilarang menyentuhnya. Ini munafik, cok. Bagaimana bisa seorang guru menyuruh muridnya berdarah-darah di gelanggang, sementara gurunya sendiri hidup aman di dalam kaca? Catatan, sebelum saya mendirikan Silat Garuda Indonesia, jauh sebelum itu, saya sudah punya janji untuk tidak bertarung dalam rangka apapun. Bukan berarti ketika dulu saya semasa hidup, semasa sekolah, semasa belajar bela diri, tidak pernah bertarung sama sekali, baik di jalanan atau semasa di tempat latihan bela diri. Perlu dicatat itu, karena orang-orang yang kenal saya, tahu saya di kampung, tidak perlu saya ceritakan kepada mereka. Yang perlu saya ceritakan adalah kalian. Percaya atau tidak, itu hak kalian, dan saya tidak masalah dengan hal itu. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Saya tidak akan bertarung kecuali di posisi terdesak, nyawa terancam, atau membela orang yang ada di dalam kondisi kejahatan. Lalu kan Harry Pras punya janji itu untuk tidak bertarung. Tapi kenapa mengizinkan anak-anaknya latihan sparring? Bahkan mengizinkan murid-muridnya untuk jadi atlet tanding. Nah, ini bab yang berbeda, teman-teman. Ibarat kalian tidak bisa atau tidak mau makan cabai, tapi istri atau suami kalian suka makan cabai. Apakah kalian akan melarang suami atau istri kalian untuk makan cabai? Karena mereka suka hal tersebut. Ini analoginya. Meskipun saya sudah punya janji untuk tidak bertarung dalam rangka apapun, kecuali nyawa terancam, dalam kondisi terdesak kejahatan, membela orang yang di dalam kondisi kejahatan, maka saya tinggal memegang janji saya itu sampai kapanpun. Kecuali memang dalam perkara yang urgent. Contohnya seperti tantangan para pembela ulama penipu ini. Mereka ini dalam tantangannya, rangkanya membela ulama. Kalau Harry Pras kalah, maka Harry Pras harus minta maaf ke seluruh ulama yang saya bahas, yang saya reaction. Nah, mereka kan dalam rangka membela ulama. Saya tidak perlu, kalau kalian menang, kalian harus mengakui dan ikut saya. Gak perlu. Kalian cukup membuktikan kepada saya bahwa saya salah. Caranya apa? Ulama siapapun yang ingin kalian bela, tinggal sebut namanya, saya akan paparkan fatwa-fatwa ngawurnya. Dan kalian wajib menjawab fatwa ngawur itu dengan dalil yang sahih, sudah ditakhrij, dan tidak ada dalil yang palsu, apalagi bermasalah yang kalian paparkan. Kalau semuanya terjawab, berarti saya salah. Saya siap meladeni tantangan kalian, apapun itu. Kalian pegang kata-kata saya, dan tapi jangan hanya mengandalkan otot kalau otak tidak mampu. Sudah lama saya menyimak dan menyaksikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh saudara Harry Pras dengan mengkritisi
dan mencela para ulama dan guru-guru kami seperti Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul, Ustadz Abdul Somad. Abah Guru Sekumpul, di antara karomah beliau adalah haul yang paling banyak di Indonesia. Sedangkan dia, guru sekumpul ini, mengajarkan hadis palsu. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat munculnya, makanya sesuatu aja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Jadi hanya bermodal dilihat wali bisa masuk surga. Dan ini katanya hadis sahih. Orang yang berdusta atas nama Nabi, kata Nabi apa? Persiapkanlah kursimu di neraka. Saya menganggap guru sekumpul berdusta atas nama Nabi SAW. Artinya apa? Saya mendustakan hadis tersebut. Kalau saya mendustakan hadis tersebut, maka saya jatuhnya pada kekafiran. Kalau benar ada dalilnya. Maka dari itu, saya meminta kepada siapapun kalian yang nantang-nantang saya. Heri Pras, Silat Garuda Indonesia. Saya tantang Anda bertarung. Ingin saya minta maaf kepada ulama-ulama yang dia maksud. Tapi, kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Hadirkan pembelaan kepada ulama yang dimaksud dengan cara apa? Paparkan dalil. Bukan dengan cara haram seperti ini, nentang orang berantem, nentang orang ribut, adu pukul-pukulan. Fatwa ulama dari MUI jelas mengharamkan. Bahkan bukan cuma mengadakan, nonton saja menurut MUI haram. Perhatikan itu baik-baik. Kembali lagi kepada pembahasan. Heri Pras membiarkan murid-muridnya sparring. Itu kan keinginan mereka untuk latihan sparring, apalagi ikut tanding. Jauh dalam hati saya, kalau di dalam pertandingan fight seperti itu, saya tidak mengizinkan sebenarnya. Tapi karena orang tuanya dan mereka ini mau ke sana, ya dengan berat hati saya izinkan. Kadang saya tidak ikut hadir ketika pertandingan itu. Karena apa? Saya tidak mengizinkan, teman-teman. Jauh dalam hati saya tidak mengizinkan. Kecuali tanding seni begitu. Karena apa? Apapun, sesafety apapun, pertandingan fight itu pasti ada mudaratnya. Ya minimal geser tulang, cedera, bahkan paling fatalnya meninggal di tempat. Kejadian. Ya, jadi mudaratnya sangat banyak. Kalau menurut saya pribadi. Lalu membiarkan latihan sparring. Ini juga jawaban yang berbeda. Ketika mereka ingin latihan sparring, saya memberikan batasan tertentu. Sekarang, ketika saya sudah mulai ngaji, saya membatasi latihan sparring semacam itu. Karena apa? Menimbang manfaat dan mudaratnya. Kalau memang harus latihan sparring, jangan full power, utamakan safety, dan lebih penting kita belajar self defense. Untuk apa? Digunakan ketika di posisi kejahatan. Perkara dulu ketika murid saya ikut tanding, sparring begini, sparring begitu, itu murni karena saya belum terlalu dalam mengkaji, belum ngaji. Terlebih lagi saya belum hijrah 100%, masih mencari kebenaran, masih belajar. Jadi ada proses. Jadi tidak bisa kalian menganalogikan dengan membandingkan saya yang sekarang dengan saya yang dulu. Karena saya yang dulu pun tidak seperti yang sekarang. Saya dulu masih ikut Habib. Dulu saya ikut demo-demo Habib, kajian-kajian Habib Rizik Syihab di video saya ikuti, saya tonton, dan saya anggap satu kebenaran. Saya pernah di titik itu muja-muji Habib, sampai saya saking membelanya Habib, saya sampai mau gorok-gorokan dengan salah satu warga PSHT yang dulu ketika zaman Pilpres 2019. Tapi itu saya dulu, jangan bandingkan saya yang dulu dengan saya yang sekarang. Mungkin dulu saya banyak melakukan kemaksiatan, kegagalan, kekeliruan, kekhilafan, kesalahan. Saya berusaha untuk membenah diri, memperbaiki diri. Jadi kesalahan saya di masa lalu bukan berarti membuat saya yang sekarang munafik seperti yang kalian cantumkan itu. Tapi ya sudahlah, ini hanya sekedar penjelasan, jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang para petarung pembela ulama penipu ini lontarkan. Bagi yang mau percaya silahkan, tidak percaya pun tidak masalah. Sekian dari saya.